Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sepa Prabowo dari kelas MNJ 23D. NPM saya 23411180. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberi penjelasan mengenai kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Apa sih kreativitas dan inovasi? Kreativitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan bermanfaat. Sedangkan inovasi adalah penerapan ide-ide kreatif menjadi produk, layanan, atau proses baru yang memberikan nilai tambah. Pentingnya kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Untuk apa? Yaitu untuk menghadapi perubahan. Bisnis yang kreatif dan inovatif dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan teknologi. Terutama sekarang ini sangat sering terjadi perubahan pasar yang dimana kayak ya kita sebagai pelaku pembisnis harus siap akan hal tersebut, karena seiring berjalannya waktu pasti pasar akan terus berputar mengikuti perkembangan zaman dan teknologinya. Selanjutnya yaitu untuk keunggulan kompetitif. Ada inovasi dapat memberikan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Jadi kita harus unggul dari pesaing kita, harus lebih kompetitif lah istilahnya ya, agar kita tidak disaingi oleh pesaing yang ada di luar sana. Apalagi terkadang kalau punya ide bisnis tertentu, orang lain tuh biasanya akan mengcopy hal itu. Jadi kita harus lebih kompetitif agar pesaing itu susah untuk meniru diri kita atau bisnis yang kita jalankan. Selanjutnya yaitu ada peningkatan efisiensi dan efektivitas. Oke, inovasi ini seringkali memungkinkan proses bisnis menjadi lebih efisien dan efektif. Ya, kita harus lebih sering berinovasi lah ya, agar bisnis kita ini terus berjalan dan mengikuti perkembangan. Jangan kayak manusia batu ya, zaman purba gitu, kayak stuck mulu, kayak orang denial, dikasih tahu nggak mau, intinya dia fokus sama pendirian dia sendiri. Selanjutnya ada strategi meningkatkan kreativitas dan inovasi, yaitu budaya perusahaan yang mendukung, kayak menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru didukung, dihargai, dan diberikan ruang untuk tumbuh. Terkadang ada masyarakat yang tidak menerima hal-hal baru yang ingin tumbuh di sekitarnya. Banyak kejadian seperti itu sih sebenarnya ya. Oke, selanjutnya yaitu ada pendekatan berbasis desain atau design thinking. Metode ini untuk memecahkan masalah dan menghasilkan inovasi dengan memfokuskan kepada kebutuhan pengguna akhir. Selanjutnya ada kolaborasi dan tim kerja, yaitu menggabungkan berbagai perspektif dan keterampilan untuk membangun solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Jadi tim itu saling menyampaikan usulan atau gagasannya masing-masing, lalu dijadikan menjadi satu dan terbentuklah
solusi untuk bisnis kalian yang lebih kreatif dan inovatif. Selanjutnya yaitu ada pengembangan keterampilan kreatif. Melalui pelatihan dan pengembangan, karyawan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan ide-ide baru. Jadi nggak cuma kalian doang nih guys yang bisa menyampaikan ide kreatif, tapi kalian juga bisa meminta usulan kepada karyawan kalian, entah itu karyawan atau teman atau keluarga mungkin, yang bisa memberikan usulan-usulan ide baru yang bisa meningkatkan bisnis kalian. Oke, selanjutnya ada studi kasus keberhasilan inovasi. Ada Apple contohnya menghadirkan produk revolusioner seperti iPhone dan iPad. Ya sekarang banyak banget lah ya penggunanya di kalangan masyarakat sekarang. Udah nggak asing lagi sama yang namanya iPhone dan iPad. Selanjutnya ada Google. Google ini terus-menerus mengembangkan layanan baru yang mengubah cara orang menggunakan internet. Di Google kita bisa men-search atau mencari segala sesuatunya atau yang pengen kalian cari lah. Contohnya gambar Dufan, misalnya nggak bisa pergi ke Dufan. Terus misal mau nyari foto apa ya, misal mobil atau misal resep makanan, kalian bisa banget mencarinya di Google dan pasti banyak banget itu yang keluar ya kan. Contoh selanjutnya yaitu ada Tesla. Tesla ini mengubah paradigma industri otomotif dengan mobil listrik yang canggih. Ya tapi agak menyangkal ya, kadang yang mobil listrik ini minusnya masih banyak sih sebenarnya, tapi ya emang mengikuti perkembangan zaman banget. Oke, kita next saja, yaitu ada tantangan dalam mengimplementasikan inovasi. Resistensi terhadap perubahan. Tidak semua orang siap untuk menerima ide-ide baru. Nah, itu tadi. Jadi kita harus jadi orang yang siap menerima pendapat atau apapun yang disampaikan oleh orang lain kepada kita untuk kebaikan kita ke depannya. Jangan jadi orang denial lah, susah. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya. Terutama pada bisnis kecil dan menengah, sumber daya seringkali menjadi kendala inovasi. Selanjutnya ada pemahaman pasar yang terbatas. Penting untuk memahami kebutuhan pasar dan kecocokan produk agar kita kayak saling saling ngerti lah, jadi kecantol gitu ya, seperti itu kurang lebih. Terus ada mengukur keberhasilan inovasi, ada metrik kinerja, misalnya peningkatan pendapatan dari produk baru atau peningkatan kepuasan pelanggan. Terus ada juga kecepatan peluncuran, waktu yang dibutuhkan dari konsepsi hingga peluncuran produk baru. Kayak kalian dari membuat ide, terusannya membuat produknya sampai produk itu launching, itu tuh membutuhkan waktu seberapa cepat sih gitu. Pengakuan industri. Apakah inovasi tersebut diakui oleh industri atau mendapat penghargaan? Ini untuk skala besarnya. Kalau untuk skala kecil ya kayaknya nggak butuh-butuh amat lah ya. Oke, kesimpulannya kreativitas dan inovasi itu bukan sekedar konsep doang, tetapi menjadi kebutuhan untuk bertahan dan berkembang dalam lingkup bisnis yang berubah dengan cepat. Dengan membangun budaya yang mendukung kreativitas, mengadopsi pendekatan inovatif, dan mengatasi tantangan yang ada, sebuah perusahaan dapat menciptakan nilai tambahan yang signifikan dan membedakan dirinya dari pesaing. Sekian videonya dari saya.
Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga yang menyaksikan bisa mendapatkan ilmunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.